Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Di minggu yang lalu, kita telah mempelajari tentang penyakit yang ada pada organ pernapasan manusia. Hari ini, kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Perhatikan gambar di sini. Di sini adalah suatu keadaan di mana kabut asap sedang terjadi. Mari kita baca teks berikut. Kabut asap kebakaran mengganggu pernapasan. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti sulfur dioksida, ozon, nitrogen oksida, karbon monoksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Selanjutnya, bahaya kabut asap bagi kesehatan. Pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang ketujuh, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan
sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Kemudian, bagaimana kita melindungi diri dari bahaya kabut asap? Berikut caranya. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, karena asap rokok bisa membahayakan organ pernapasan pada manusia, serta istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung, jadi kita bisa menutup pintu dan jendela dengan rapat agar asap di luar tidak masuk ke dalam rumah. Ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik agar asap dari polusi tidak mengenai makanan yang akan kita makan. Kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Banyak makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Tugas kalian, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawabannya dari pertanyaan tersebut. Di sini ada contoh kata tanya apa bisa digunakan untuk pertanyaan apa penyebab kabut asap. Kemudian kalian tulis lagi jawabannya. Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Terima kasih, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.